Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan,
menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Hidup kami adalah untuk melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Dan sebab itu ya Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan pakai hari demi hari kami, supaya di kehidupan kami ini kami betul-betul menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berikan kehidupan kami untuk belajar dari firman-Mu, untuk kembali melihat kehendak-Mu Tuhan, apa yang betul-betul Engkau Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun setiap kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun setiap hati kami untuk dapat memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati murid, supaya kami dapat belajar, dan dengan demikian kami memahami kehendak-Mu, dan membuat kami itu bisa memahami dan mempertanggungjawabkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Hamba berdoa juga khusus untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga menolong mereka, apapun yang mereka alami saat ini, biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Engkau bukakan hati mereka, sehingga masalah apapun yang mereka alami, mereka juga beroleh kekuatan, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan juga hamba berdoa, kiranya Tuhan Engkau pakai hamba-Mu, tuntun hamba-Mu, berikan hikmat agar hamba dapat berkata-kata surut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saya dengan sukacita bersama dengan rekan-rekan pelayanan di tempat ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Shalom. Shalom. Ya, salam damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat sukacita di dalam kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa. Semuanya bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, tapi semuanya oleh karena kemurahan dan karunia dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak sia-siakan waktu yang ada. Mari kita terus belajar dari firman Tuhan. Saya sedikit mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa minggu yang lalu kita juga sudah belajar dari firman Tuhan. Kita belajar bahwa Alkitab kita yang kita gunakan, yang kita baca setiap hari ya Bapak Ibu, kalau tidak bolong-bolong, yaitu yang kita gunakan saat ini, yang kita pegang, yang kita yakini, Alkitab ini adalah firman Allah, seutuhnya firman Allah. Jadi walaupun ditulis oleh banyak penulis, walaupun
di dalam rentang waktu yang cukup panjang, tetapi di sana kita bisa menemukan satu kesatuan. Kenapa? Karena ide utamanya adalah dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, semakin kuat iman kita seharusnya, semakin kita percaya kepada firman Tuhan, dan semakin membuat kita itu menggebu-gebu di dalam memahami dan semakin terus-menerus menggali firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan lanjutkan. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar Alkitab adalah firman Tuhan, dan sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ibrani, Perjanjian Baru. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan menyimak dengan baik. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini satu bagian yang sangat luar biasa. Jadi firman Tuhan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali apa di situ, dan dalam berbagai cara. Jadi berbagai macam cara Allah lakukan untuk apa? Berbicara kepada siapa? Kepada manusia. Di sini kepada bangsa Israel, ya, kepada nenek moyang bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Allah itu tidak pernah putus asa untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan segala sesuatu yang Ia inginkan, untuk terus-menerus menunjukkan kepada manusia bagaimana ia harus hidup, bagaimana seharusnya manusia itu hidup di atas bumi ini, supaya kita itu bisa sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, oleh sebab itu pada zaman akhir di sini dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Ya, pasti kita saya tegaskan sekali lagi, anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berbicara melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah Allah berulang kali menyatakan dirinya. Jadi berbicara, menyatakan segala kehendaknya. Jadi berbagai macam cara Allah berupaya untuk menyatakan segala keinginannya. Nah sekarang ini kita juga Allah tidak ingin membiarkan kita kosong, kita hanya mengenang cerita-cerita yang dahulu, tetapi kita juga Allah masih memperkenankan untuk menyatakan dirinya kepada kita, untuk menyatakan kehendaknya kepada kita melalui Alkitab. Ya, jadi di sini yang saya ingin katakan kepada kita adalah Alkitab adalah penyataan Allah untuk kita sekalian. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, Alkitab adalah penyataan Allah. Allah ingin menyatakan dirinya, Allah ingin menyatakan kehendaknya, Allah ingin menyatakan semua hal yang dari Allah, yang Allah inginkan. Ia ingin menyatakan kepada kita, dan semuanya ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, kenapa Allah harus menyatakan diri? Kenapa sih Allah harus repot-repot? Mungkin dia bahkan di sini dikatakan berbagai cara, berulang-ulang. Ya, jadi ini kalau dikatakan berbagai cara berarti bukan cuma satu kali, tetapi ini Allah menyatakan berulang-ulang. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Allah harus menyatakan diri sampai sekarang? Kita harus menikmati di sini yang dikatakan dengan Alkitab. Kenapa harus demikian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyataan Allah menyatakan diri, atau di sini saya katakan Alkitab adalah firman Allah. Allah berfirman, ya, Allah berfirman. Jadi kenapa Allah harus berfirman kepada kita? Allah harus menyatakan dirinya kepada kita. Jadi Allah itu menyatakan kehendaknya, Allah itu berfirman kepada kita, Allah itu menyatakan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Itu bukan sesuatu yang hanya misalnya kita dengarkan lalu hilang begitu saja, tidak. Tetapi Allah menyatakan dirinya, Allah punya tujuan. Nah, kita tahu, saya sedikit mengingatkan kepada kita
bahwa manusia diciptakan tanpa dosa, tetapi karena dosa manusia rusak dan membuat manusia itu tidak bisa mengenal Allah. Manusia punya hubungan dengan Allah itu terpisah. Bahkan kalau kita lihat di dalam kejadian itu, ketika manusia berdosa, mereka melanggar perintah Tuhan. Ketika Tuhan datang di dalam taman itu, apa yang terjadi? Mereka bersembunyi, mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena keadaan ini berlangsung terus menerus dan membuat manusia itu tidak bisa lagi mengenal Allah. Sehingga di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa, saya bacakan sekali lagi satu bagian firman Tuhan di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ya, saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimak. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi di sini umatku bukan umatnya siapa-siapa, bukan umatnya raja, tetapi di sini dimaksudkan adalah umatnya Tuhan sendiri. Umatnya Tuhan itu, umat Allah itu binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal siapa itu Allah. Sehingga karena di sini dikatakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Jadi ini firman Tuhan yang ditujukan kepada imam-imam. Dan di sini dikatakan, umatku ada satu tanggung jawab yang dibebankan kepada imam-imam untuk melakukan suatu, mengajarkan kepada bangsa Israel. Jadi mereka harus memperserukan firman Tuhan supaya umat-umat Tuhan atau bangsa Israel bisa mengenal Tuhan. Nah, di sini di dalam hal ini imam-imam melalaikan hal tersebut, sehingga dikatakan umatnya itu, umat Tuhan itu atau umat Allah itu binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi inilah tujuan kenapa Allah harus berulang-ulang menyatakan diri, kenapa Allah harus berulang-ulang menyatakan kehendaknya, menyatakan segala sesuatu tentang, bukan hanya tentang kehendak Tuhan, tetapi tentang pola hidup, cara hidup kita Tuhan nyatakan di dalam Alkitab, supaya kita itu bisa betul-betul mengerti bagaimana harus kita hidup. Apalagi kita ini sudah tahu kita ini adalah umat Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, maka seharusnya di dalam kehidupan kita harus memperhatikan betul-betul apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang Tuhan inginkan, apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, dari mana kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, di mana kita bisa belajar apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, hidup seperti apa, gaya hidup seperti apa yang harus kita jalani, maka semuanya kita harus belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ada, atau Allah berfirman, itu tujuannya adalah supaya kita manusia, Alkitab ini pun ada supaya kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai manusia, kita itu bisa mengenal Tuhan. Ya, dengan mengenal Tuhan maka kita akan terbebas dari kebinasaan. Ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sangat tragis. Kita akan mengalami hal yang namanya kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu bukan hanya mati fisik, bukan hanya sesuatu yang misalnya bersifat mungkin menyeramkan bagi kita, tetapi ini betul-betul seram dan ini sifatnya kekal, ya, kekal. Jadi kita betul-betul menderita tanpa akhir kalau kita tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, Allah tidak ingin kita itu hidup demikian. Allah tidak ingin kita itu terjerumus di dalam kebinasaan. Allah tidak ingin kita masuk di dalam kebinasaan. Allah tidak ingin kita binasa. Oleh sebab itu Dia berfirman, Dia menyatakan segala kehendaknya, Dia menyatakan segala sesuatu kepada kita melalui firman Tuhan, dan yang saat ini kita kenal, yang kita lihat di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini Alkitab ini bukan hanya sekedar buku biasa. Jadi dari Alkitab ini kita belajar tentang segala sesuatu yang Tuhan kehendaki.
seperti saya katakan tadi, Alkitab bukan seperti buku-buku biasa. Kalau kita lihat Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, usianya sudah sangat lama. Alkitab ini bukan hanya ada pada waktu zaman kita ini, bukan hanya di zaman milenial ini, tetapi sejak zaman purbakala, bahkan masih di dalam bentuknya itu masih terpisah-pisah, belum disatukan menjadi satu Alkitab seperti ini, tetapi itu sudah dinyatakan sebagai firman Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab ini betul-betul berbeda dengan buku-buku yang lain. Ini betul-betul sangat luar biasa. Kalau buku-buku yang lain Bapak Ibu kita baca, saya juga ketika di bangku kuliah pada waktu mengerjakan skripsi, kami itu dikasih semacam pengarahan. Dikatakan di sana kalian harus pakai buku-buku yang jangan terbitannya itu di tahun sekian-sekian. Misalnya kalian sekarang ada di tahun 2020, berarti tahun 20 tahun sebelumnya itu buku-buku yang terbitan tahun misalnya tahun 2000 itu tidak bisa kita gunakan. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ini sangat-sangat betul-betul luar biasa. Tetapi Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gunakan dari zaman nenek moyang kita, dari zaman orang tua kita, tetap digunakan. Bahkan sampai sekarang kita pun, bahkan nanti anak-anak cucu kita ke depannya akan terus menggunakannya. Hanya kalau kita lihat di dulu-dulu itu mungkin terjemahannya aja yang berbeda. Dulu mungkin kita pakai terjemahan lama. Ya, saya bahkan kalau baca terjemahan lama itu saya kewalahan, susah ya. Tapi sekarang kita betul-betul enak. Bahasanya sudah diperbarui. Bukan berarti Alkitab ini direvisi, tidak Bapak Ibu. Tidak ya, hanya disesuaikan dengan bahasa kita. Ya, supaya kita itu lebih mudah untuk menerima dan lebih mudah untuk memahami. Apakah di sana Allah bekerja? Ya jelas Allah bekerja, karena ini adalah firman Allah. Allah betul-betul menjaga firman-Nya itu. Allah betul-betul menjaga keutuhan dan kualitas firman Allah itu sendiri. Sebab Allah itu betul-betul Allah itu ingin supaya kita itu betul-betul mengenal dan memahami segala kehendak Tuhan, mengenal pribadi Allah, mengenal segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sangat luar biasa ketika kita memahami hal-hal yang demikian. Kita mungkin melihat Alkitab, oh ini biasa-biasa saja. Atau mungkin kita di rumah ada Alkitab, mungkin ada orang-orang Kristen ya Alkitabnya itu betul-betul dijaga, dirawat sehingga ditaruh di lemari bagus-bagus. Nanti kalau sudah mau ibadah baru dilap-lap begini baru dibawa. Nah, jangan sampai demikian kita ya. Itu sangat-sangat memilukan. Karena Tuhan tidak ingin. Itu sama saja ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak mau dengar atau kita abaikan. Ya, jadi Alkitab ini adalah firman Allah atau perkataan Allah. Jadi ketika kita membaca Alkitab, saya ulangi lagi ini yang sudah saya katakan minggu lalu. Ketika kita membaca Alkitab, berarti Tuhan sedang berbicara kepada kita. Oleh sebab itu ini harus kita perhatikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Alkitab itu dijelaskan, diberikan pemaparan, orang-orang mendengarkan. Ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan yang betul-betul firman Tuhan, ya Bapak Ibu sekali lagi saya tegaskan, yang betul-betul firman Tuhan. Ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan dan orang itu dia itu mencoba untuk memahami, dia menerima firman itu, dia menerima firman Tuhan itu, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dia terima, dan di dalamnya Tuhan akan bekerja. Firman Tuhan itu akan bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk menyelamatkan. Bapak Ibu, hari Minggu juga kita sudah dengarkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu tidak hanya sekedar untuk memperbaiki kelakuan, tapi untuk firman Tuhan itu berkuasa Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itu berkuasa. Bukan hanya misalnya kita baca, oh kita dapat pengertian, kita dapat pemahaman yang baik, tidak. Tapi Alkitab itu adalah firman Allah itu berkuasa untuk merubah, untuk memperbaiki setiap kelakuan kita. Oleh sebab itu
Saya juga ingin bacakan sekali lagi kepada kita ya, biar kita lebih jelas lagi di dalam Roma. Firman Tuhan yang sudah kita baca ulang-ulang di hari Minggu kemarin, Roma pasal yang ke-1, Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-16. Saya akan bacakan ya, Bapak Ibu menyimak silakan. Ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat luar biasa. Jadi Injil itu adalah firman Allah, bagian dari firman Allah adalah firman Allah. Sebab itu kita betul-betul memahami ketika firman Allah disampaikan, itu akan berkuasa untuk menyelamatkan seseorang ketika seseorang itu mau menerima firman itu. Ketika seseorang itu mau untuk terus-menerus mau untuk dibarui oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil itu berkuasa untuk menyelamatkan. Dan yang selanjutnya lagi, kalau kita baca di dalam 2 Timotius dikatakan bahwa itu berkuasa untuk memperbaiki kelakuan, untuk menuntun kehidupan kita di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, betul-betul luar biasa bahwa segala tulisan atau Alkitab ini itu betul-betul adalah dari Tuhan. Ini betul-betul penyataan Allah kepada kita, supaya kita itu tahu bagaimana kita harus hidup kalau kita sudah percaya kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, ketika kita sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, ketika mereka terima firman Tuhan, mereka akan diselamatkan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ini kita betul-betul resapi di dalam kehidupan kita. Kita harus hayati bahwa firman Tuhan itu betul-betul luar biasa sekarang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, yang ingin saya tegaskan sekali lagi, jangan kita samakan Alkitab ini dengan buku-buku yang lain. Kita boleh baca buku-buku yang lain sebanyak mungkin, itu adalah hal yang sangat baik untuk kita, dan memang kita harus banyak belajar. Tetapi Alkitab ini jangan kita samakan dengan buku-buku yang lain, karena Alkitab ini adalah firman Allah. Kalau buku-buku yang lain kita bisa belajar, kita tambah-tambah pengetahuan kita. Alkitab tidak hanya sebatas itu. Kita baca Alkitab, kita beroleh pengetahuan, dan tidak hanya sebatas menambah pengetahuan. Alkitab ini menumbuhkan iman kita. Firman Tuhan ini menumbuhkan iman kita. Firman Tuhan ini berkuasa juga untuk memperbaiki kelakuan kita, memperbarui karakter kita. Oleh sebab itu, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita tanamkan di dalam setiap hati kita, bahwa firman Tuhan atau Alkitab ini harus betul-betul kita pahami dan kita taruh di dalam setiap hati kita. Setiap firman yang dikatakan oleh Allah itu kita taruh dalam hati kita, dan itu yang kita lakukan dalam setiap keseharian kita. Ketika kita memahami Alkitab ini sebagai firman Tuhan, ketika kita memahami, kita meresapi Alkitab ini adalah betul-betul perkataan Tuhan, maka respon kita atau ketika kita menyikapi Alkitab ini akan benar-benar berbeda. Ketika kita baca buku-buku yang lain, oh ini buku ini baik, oh ini buku ini baik. Tapi ketika kita membaca Alkitab, kita resapi di dalam setiap hati kita. Kita betul-betul merenungkannya, dan apa yang kita renungkan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan hal ini, betul-betul saya semakin saya beroleh sesuatu yang semangat yang baru ya. Saya semakin betul-betul memahami tentang Alkitab ini. Saya belajar, saya semakin mendapat semangat yang luar biasa untuk saya harus memacu diri untuk terus semangat di dalam belajar, di dalam membaca Alkitab, di dalam merenungkan firman Tuhan. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan, berikan kemampuan untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ketika kita memahami firman Tuhan ini, ketika kita memahami tentang Alkitab ini adalah penyataan Allah
bukan hanya kalau di dalam, kalau kita belajar teologi Bapak Ibu, setiap apa yang saya katakan hal yang demikian. Kalau di dalam belajar teologi ada dua hal penyataan, yaitu ada penyataan umum dan penyataan khusus. Jadi Alkitab ini adalah termasuk penyataan khusus, hanya kepada orang-orang tertentu, yaitu kepada orang-orang yang mau percaya dan mau menerima. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Kenapa? Kalau firman Tuhan ini walaupun kita katakan berkuasa, walaupun kita katakan firman Tuhan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala, walaupun firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita, tapi kalau kita tidak mau terima, maka firman itu akan mati. Seperti perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Ya, bahkan kekhawatiran kita saja bisa mematikan firman yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari hal ini. Sekali lagi saya tekankan, Alkitab adalah penyataan Allah. Jadi ketika Allah berfirman itu betul-betul, mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan, atau mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, saya punya Alkitab, Bapak Ibu punya Alkitab, kita membaca Alkitab yang sama. Tetapi Alkitab ini akan berbicara kepada kita pribadi-pribadi. Ya, ketika saya membaca Alkitab, mungkin saya baca kisah yang sama, saya baca ayat yang sama, pasal yang sama, kita membaca secara bersama-sama. Tapi saya dapatkan berkat yang berbeda mungkin dengan Bapak Ibu. Bisa saja kita dapatkan berkat yang sama, tetapi pada umumnya kita akan dapat berkat itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan kita. Karena memang Tuhan itu berbicara kepada kita, itu berbicara pribadi-pribadi. Jadi sebab itu penyataan Allah, Alkitab ini dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, itu adalah penyataan khusus kepada kita. Jadi khusus kepada orang-orang percaya, tetapi di sini saya katakan di dalam setiap orang percaya, kita adalah kumpulan orang percaya. Alkitab ini Tuhan atau Allah berfirman kepada kita, khusus kepada kita pribadi, lepas pribadi. Ini adalah luar biasanya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin kita itu hidup seenak-enaknya, misalnya kita hidup seenaknya sehingga kita itu membuat kita itu berjalan menuju kebinasaan. Dan juga Tuhan itu tidak ingin kita hidup seolah-olah dikatakan di dalam Alkitab itu kita hidup seperti domba yang tanpa gembala, tidak. Tetapi Tuhan memberikan Alkitab supaya kita itu betul-betul tahu bahwa kita punya Tuhan. Kita betul-betul tahu bahwa kita itu punya Allah yang memelihara kita. Tuhan ingin kita betul-betul tahu bahwa kita itu punya juru selamat yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang sangat luar biasa ketika memahami tentang Alkitab. Ini saya baru berbicara tentang Alkitab secara umum Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita bahas tentang ayat demi ayat? Wow, itu sangat luar biasa. Tuhan itu betul-betul hebat kepada kita Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu betul-betul memperhatikan kehidupan kita, bukan hanya secara umum, tetapi pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa firman Allah atau Alkitab ini adalah penyataan Allah, dinyatakan kepada kita setiap orang yang percaya. Alkitab ini seperti tadi saya katakan bahwa Alkitab ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tadi saya katakan Alkitab itu berbeda dengan buku-buku yang lain. Ada satu hal yang unik dari Alkitab. Saya sudah sedikit jelaskan tadi, ada beberapa bagian yang sudah saya jelaskan. Tapi di sini saya mau tegaskan bahwa Alkitab ini unik karena dia itu adalah firman Allah. Minggu lalu kita sudah pelajari, dan yang sekarang kita sudah belajar bahwa Alkitab itu adalah penyataan Allah. Dan Alkitab ini sungguh-sungguh luar biasa karena dia itu berotoritas. Ya. Jadi Alkitab itu berotoritas, yang saya katakan adalah Alkitab itu betul-betul berkuasa. Berkuasa ketika kita mau untuk menerimanya, ketika kita mau untuk meresapi dan melakukan dalam kehidupan kita. Alkitab ini berotoritas. Dia mampu untuk merubah kehidupan kita. Dia mampu untuk merubah pemikiran kita. Dia mampu untuk memperbaharui kehidupan kita kalau kita mau terima. Ya, karena ini adalah firman Allah. Jadi Alkitab itu bukan hanya sekedar untuk, sekali lagi saya ingatkan,
bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan kita, tapi juga Alkitab itu berkuasa atau berotoritas untuk mengatur kehidupan kita. Alkitab itu mengatur kehidupan kita, dan Alkitab juga itu berkuasa atau berotoritas untuk membuat kita itu memahami tentang keselamatan yang sebenarnya. Membuat kita, kita mengerti, ternyata keselamatan itu datangnya dari Kristus. Membuat kita sampai berpikir yang demikian. Dan Alkitab juga itu membuat kita itu bertumbuh di dalam kerohanian kita, bertumbuh di dalam iman kita, bertumbuh di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh di dalam kita memahami Alkitab. Jadi ini adalah hal yang sangat penting bagi kita sekalian. Terkadang ada orang-orang Kristen, ini bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita ada di dalamnya? Kita sendiri yang tahu bagaimana kita. Ada orang-orang Kristen itu yang mungkin di dalam dia tidak menyatakan hal itu, tetapi di dalam tingkah lakunya, di dalam kehidupannya, dia mungkin berpikir, berdoa itu sudah cukup. Berdoa sudah cukup. Ketika dia berdoa, saya sudah berdoa, sudah melakukan firman Tuhan. Ada juga yang mengatakan, memuji Tuhan, sudah cukup memuji Tuhan saja. Memuji Tuhan dan berdoa, sudah cukup. Ada juga yang mengatakan, kurang lengkap, masih belum ada penyembahan. Harus ada penyembahan. Saya harus menyembah. Sudah memuji Tuhan, sudah menyembah, sudah berdoa kepada Tuhan. Sudah cukup. Ada yang berpikir demikian. Ada yang berpikir, masih kurang. Saya masih perlu bersaksi supaya lengkap. Masih ditambahi lagi dia bersaksi. Bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ada yang katakan, masih kurang juga, ibadah-ibadah saya masih kurang. Jadi dia tambah, dia harus beribadah lagi. Ada juga yang mengatakan, masih kurang itu semua, masih kurang satu lagi, apalagi itu. Dia bilang, saya masih belum mengasihi. Nah, jadi dia tambahi, dan banyak lain sebagainya Bapak Ibu ya. Banyak hal-hal yang lain. Apakah demikian cukup Bapak Ibu? Kalau kita tidak membaca Alkitab, apakah itu cukup? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya tekankan, Alkitab adalah firman Allah. Sia-sia penyembahan kita, sia-sia doa kita kalau kita tidak senang dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Sia-sia kita itu, misalnya gini ya, kita itu berdoa. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Alkitab sendiri Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa. Ternyata di dalam Alkitab juga dikatakan ada doa-doa yang salah. Bapak Ibu, kita harus perhatikan itu. Ada doa-doa yang salah. Kenapa? Karena mereka itu tidak mau belajar dari firman Tuhan bagaimana harus berdoa. Ada juga yang memuji Tuhan, misalnya bernyanyi. Dia merasa, saya sudah bernyanyi. Dia pikir dia sudah memuji Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Memuji Tuhan berarti kita itu harus mengerti bagaimana kita harus memuji Tuhan. Apa sih yang dikatakan dengan pujian kepada Tuhan? Terus dikatakan penyembahan itu yang benar itu seperti apa sih? Bagaimana sih kita harus menyembah? Bagaimana kita tahu tentang itu semua kalau kita tidak belajar dari firman Tuhan? Bagaimana kita tahu tentang pujian? Bagaimana kita tahu tentang penyembahan kalau kita tidak belajar dari firman Tuhan? Apalagi ini, bersaksi. Apa yang akan kita saksikan kepada orang-orang kalau kita tidak belajar dari firman Tuhan? Apa yang ingin kita ceritakan kepada orang lain kalau kita tidak memahami tentang apa itu Alkitab? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting untuk kita sekalian. Apalagi beribadah. Bagaimana kita bisa beribadah dengan benar? Bagaimana kita bisa mengasihi dengan benar kalau kita tidak mengerti kasih itu? Kenapa kita tidak mengerti? Karena kita tidak mau belajar dari firman Tuhan. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Semuanya itu tidak cukup atau menjadi sia-sia kalau kita tidak suka dengan Alkitab, kalau kita tidak suka dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, terima kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk kita sekalian. Sekali lagi saya tekankan bahwa Alkitab adalah penyataan Allah.
kita mau mengerti segala sesuatu tentang Tuhan, kita harus belajar dari Alkitab. Banyak sekali orang menyatakan tentang pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu, saya tidak mengatakan hal-hal itu salah, tetapi itu belum tentu berlaku untuk kita, Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan yang mutlak bagi kita semua, itu berfungsi untuk semua orang, berlaku untuk semua orang percaya, Alkitab. Pengalaman dengan Tuhan apapun modelnya, orang bersaksi tentang apapun modelnya tentang Tuhan, oh Tuhan begini, itu baik. Tapi akan lebih baik kalau kita sendiri yang mengertinya dari Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ibaratnya saya katakan demikian, Tuhan itu datang kepada kita untuk memperkenalkan diri dan untuk menyatakan segala kehendaknya kepada kita dari Alkitab ini. Di sana dikatakan, saya bacakan sekali lagi di dalam kitab Hosea tadi ya, Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Jadi kalau kita menolak Tuhan, menolak untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan pun akan menolak untuk mengenal kita. Tuhan pun tidak akan mempercayakan hal-hal yang ingin Dia percayakan. Seharusnya Tuhan itu ingin bekerja sama dengan manusia. Tetapi kalau manusia itu menolak, maka Tuhan pun akan tidak ingin bekerja sama. Jangan merasa bahwa kita ini mungkin kita merasa, oh saya ini sudah banyak tahu, saya sudah banyak belajar. Mungkin kita mengatakan, oh saya sekarang belajar kan gampang. Kita bisa belajar dari mana-mana, dari apa-apa, dari manapun. Kita belajar Alkitab, misalnya kita belajar tentang firman Tuhan, oh kita bisa belajar dari YouTube, dari apa, itu hal yang baik Bapak Ibu. Tetapi itu akan membuat kita melupakan Alkitab. Kita harus juga membangun hubungan dengan Allah melalui kita merenungkan firman Tuhan dan membaca Alkitab ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar satu hal yang sangat luar biasa. Alkitab adalah penyataan Allah. Ingat bahwa Allah menyatakan dirinya kepada kita, itu bukan hanya asal-asalan, bukan hanya untuk sekedar, oh Allah itu ingin dikenal, Allah itu ingin terkenal. Enggak. Kita tidak mengenal Allah pun Allah itu tetap terkenal Dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah bukan tujuannya demikian, tetapi Allah ingin kita itu selamat. Allah tidak ingin kita binasa. Sebab dikatakan tadi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mau membaca Alkitab, berarti kita sendiri yang akan menolak pengenalan terhadap Allah. Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita, tetapi kita menolak. Maka kita sudah tahu, seperti tadi dalam firman Tuhan, akan berujung kepada kebinasaan. Bapak Ibu, ini saya secara pribadi saya tidak ingin Bapak Ibu saudara sekalian mengalami hal tersebut. Oleh sebab itu, mari kita mau kobarkan semangat kita dengan cerita, dengan apa yang sudah saya katakan tadi, yang saya sudah sampaikan. Saya pikir itu sedikit membangun semangat kita untuk membuat kita itu melihat bahwa ternyata firman Tuhan atau Alkitab itu sangat luar biasa. Dan saya harap apa yang sudah saya katakan ini membawa semangat kepada kita untuk lebih menggebu-gebu di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, tidak apa-apa kita memulainya. Mungkin saat ini kita tidak sehebat orang-orang, kita masih tertatih-tatih, atau mungkin kita baru mulai untuk mau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mari, tidak apa-apa. Selagi masih ada waktu, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik, supaya dengan hal itu semua kita memuliakan Tuhan, dan di dalam semua itu kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerti tentang kehendak Tuhan, dan yang lebih penting adalah kita mengenal Tuhan. Ya, ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan terbebas dari kebinasaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sederhana, singkat, namun saya berharap kita tetap
bersemangat, kita tetap menggebu. Kalau mungkin ada Bapak Ibu mungkin belum begitu memahami, mari kita terus belajar. Dengarkan ulang apa yang sudah saya sampaikan ini, supaya Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Sebab itu saya akan akhiri firman Tuhan ini. Saya ingin kita mengangkat pujian tadi. Kita katakan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku perlu anugerahmu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berdoa, Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya firman-Mu Tuhan, betapa pentingnya Alkitab itu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Hamba juga Tuhan mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih kepada kami semua Tuhan. Kami kiranya Tuhan terus menerus memberikan kepada kami semangat dan sukacita untuk kami terus menerus belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Terus menerus berikan kepada kami pembaruan pemikiran kami, memperbaharui kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dari firman-Mu ini ya Tuhan, kami terus ditambah-tambahkan semangat, ditambah-tambahkan sukacita dan damai sejahtera ketika kami merenungkan firman-Mu, dan membuat kami itu semakin mencintai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan,
untuk jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, bahkan seluruh orang-orang yang menyaksikan live streaming ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah setiap hati, Tuhan jamah setiap pemikiran, sehingga apapun yang telah kami dengarkan itu betul-betul membawa suatu pembaharuan di dalam hati dan pikiran kami, dan membawa semangat bagi kami sekalian ya Tuhan. Tuhan memberkati sekalian dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka sedang usahakan, apapun yang mereka sedang pergumulkan untuk saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati semuanya itu, Tuhan jawab pergumulan mereka. Tuhan berikan semangat di dalam melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan firman-Mu Tuhan akan menjadi panduan, menjadi penuntun untuk menjalani kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Dan saat ini hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan kepada kami, setiap kami sukacita, memberikan kepada kami damai, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Dan hamba juga teringat untuk beberapa anggota jemaat GPT Lumajang maupun jemaat GPT Jatiroto. Tuhan memberkati mereka, ada yang mengalami sakit ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan keadaan mereka, sembuhkan sakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan biarlah belas kasihan-Mu Tuhan menjamah kehidupan mereka. Dan juga hamba berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan tetap memberikan pemikiran yang baik, Tuhan tetap memberikan semangat, Tuhan tetap memberikan kekuatan agar mereka senantiasa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat firman yang telah kami peroleh. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia yang begitu kacau ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan tetap memulihkan keadaan dunia ini, bahkan khususnya untuk Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rindukan, semuanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, puji Tuhan. Amin.